kalau kita baca pikiran itu mungkin Pak Jokowi mau mengatakan partai ini adalah partai yang dimiliki oleh semua orang gitu. Inilah yang saya juga agak ragu, apakah benar, apakah mungkin Pak Jokowi bisa mendirikan partai politik yang serba terbuka. Beliau kan punya pengalaman di beberapa tempat yang menunjukkan kecenderungannya untuk mengarusutamakan kepentingan keluarganya gitu. Dengan melihat keadaan sekarang, apakah menurut Bapak partai seperti BK akan terrealisasikan? Aku ragu. Kita udah bicara tadi yang substantif tadi itu ya, substansinya apa. Satu lagi yang belum kita bicarain. Dari mana Pak Jokowi punya? Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator pertama di Indonesia. Smart Viewers, belakangan ini mantan Presiden Joko Widodo sempat melontarkan rencana-rencana untuk membangun Partai Super TBK. Nah, kira-kira apa sih Partai Super TBK itu dan apakah mungkin Partai Super TBK ini didirikan? Langsung aja, karena kita sekarang sudah kedatangan oleh seorang pengamat politik. Saya halo tuh Pak Ray Rangkuti. Halo Pak, apa kabar? Halo, baik, sejauh ini alhamdulillah. Oke, Pak, mungkin saya sebelum masuk ke Partai Super Terbukanya ini ya, apa sih Partai Terbuka ini Pak? TBK ini apa bedanya sama partai politik lain? Ini yang kita tunggu dari Pak Jokowi kan, karena beliau belum secara eksplisit menyampaikan konsep dari apa yang disebut dengan Partai Terbuka. Nah, cuman kalau kita baca di beberapa media massa, konsep terbuka ini semacam pikiran beliau dan sekaligus seperti kritik beliau terhadap berbagai model partai politik yang sekarang, yang beliau istilahkan lebih bersifat kepemilikan gitu ya, personal gitu, dibandingkan dengan kepemilikan publik gitu. Nah, kalau kita baca pikiran itu mungkin Pak Jokowi mau mengatakan partai ini adalah partai yang dimiliki oleh semua orang gitu. Tapi ya itu lagi-lagi kita belum tahu seperti apa modelnya gitu, karena ada model-model lain sebetulnya yang tidak semata-mata seperti yang disebut oleh Pak Jokowi. Misalnya Golkar kan sudah relatif bisa bertransformasi menjadi partai politik yang lebih terbuka gitu kan. PAN juga begitu gitu. PKS saya kira kurang lebih juga udah dalam kondisi partai yang relatif terbuka. Meskipun tentu di sana sini masih kelihatan ada partai yang cukup dominan ketua umumnya, bahkan seperti dimiliki oleh keluarga tertentu gitu. Nah, jadi kita nggak tahu antara model PAN, Golkar atau model PDI, Gerindra ataupun Demokrat ya, atau Nasdem yang mau dibentuk ini. Nah, kalau belajar kalau melihat dari ungkapan Pak Jokowi itu ya mungkin model ketiga yang tidak menyerupai Golkar ataupun PAN, atau PKS gitu, tidak menyerupai juga tentu PDI ya, Nasdem, Gerindra gitu dan Demokrat gitu. Nah, seperti apa konkretnya? Nah, itu kita tunggu aja. Saya juga belum tahu persis apa yang dibayangkan oleh Pak Jokowi gitu. Konsep TBK dalam partai politik ini kan dikatakan untuk lebih menunjukkan transparansi dan juga akuntabilitas nih Pak. Berarti apakah ini suatu hal yang bagus Pak menurut Bapak? Ya tentu sangat bagus. Maka sebetulnya kan semua partai politik di Indonesia itu diwajibkan begitu. Makanya kan disebutkan di sana misalnya partai politik itu salah satu tugasnya itu adalah mendeliberasi proses-proses demokrasi. Maka dalam segala hal yang berhubungan dengan tindakan partai politik itu harus dalam kerangka menguatkan demokrasi, itu disebutkan di sana. Nah, cuma kan pernyataan-pernyataan normatif seperti ini belum tentu terrealisasi di lapangan, atau para pelaku pendiri partai politik ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap tafsir yang dinamakan demokratik gitu. Misalnya contoh lain nih, syarat syarat untuk mencalonkan seseorang itu jadi kepala daerah, caleg itu disebutkan dalam undang-undang itu harus undang-undang partai politik ya, harus dalam proses yang demokratik gitu. Nah, ada pernyataan itu. Nah, cuma kata demokrasi ini dimaknai beda-beda oleh mereka kan dalam partai politik dan dibuat ukurannya sesuai dengan ukuran mereka. Ya kalau menurut partai ini udah demokratik gitu kan, menurut partai ini udah demokratik dan sebagainya. Jadi kita nggak punya standar umum yang menyebut bahwa
pola ini sudah demokratik, pola itu nggak disebut dengan demokratik gitu. Nah itu kesulitan kita salah satunya gitu. Jadi, nah yang saya mau katakan itu kalau mengatakan bahwa partai kita ini adalah partai demokratik, ya memang konstitusinya, undang-undangnya mengatakan begitu. Nggak boleh partai politik itu didirikan berdasarkan kepentingan orang per orang gitu. Dia harus merupakan kepentingan publik misalnya seperti itu. Nah cuman ya ketentuan-ketentuan normatif ini belum tentu terjadi di lapangan. Nah menggugatnya itu yang susah. Sebab menggugat partai politik sebagai badan hukum itu hanya mungkin karena satu, partai itu berideologi komunisme dan ateisme gitu. Yang kedua, mereka melakukan gerakan katakanlah pemecah belah kesatuan NKRI. Okay. Nah itu saja dalil-dalil yang mengakibatkan partai politik itu bisa digugat secara hukum. Nah yang menggugat itu juga nggak bisa masyarakat umum, itu harus pemerintah. Nah pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, ya kan, nanti Mahkamah Konstitusi akan menimbang apakah partai ini ya berhak untuk dibubarkan atau tidak gitu. Nah jadi nguji soal apakah partai ini sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan sebagainya itu nggak ada mekanismenya, maka kata demokrasi itu ya bisa dimaknai beda-beda oleh para pelaku partai politik ini gitu. Oke, berarti Pak, kalau misalkan nih partai seperti TBK ini mau didirikan untuk lebih menunjukkan transparansi dan juga akuntabilitas ya Pak ya. Kira-kira harus seperti apa nih partai ini dibuatnya? Inilah yang saya juga agak ragu, apakah benar, apakah mungkin Pak Jokowi bisa mendirikan partai politik yang serba terbuka gitu. Mengingat beliau kan punya pengalaman di beberapa tempat yang menunjukkan kecenderungannya untuk mengarusutamakan kepentingan keluarganya gitu. Nah misalnya ya dulu Gibran di wali kota gitu, sekarang jadi wakil presiden, lalu menantunya di Medan jadi gubernur sekarang, anaknya yang nomor 2 jadi ketua umum partai hanya dalam 2 hari gitu. Nah kalau dilihat track record ini, jadi saya agak bertanya, bagaimana Pak Jokowi memandang apa yang disebut satu transparansi, 2 akuntabilitas, yang ketiga adalah keterbukaan gitu. Nah, melihat kenyataan ini gitu loh. Kan sebetulnya kalau kita dalam posisi yang suka transparansi gitu ya, suka dengan keakuntabilitas, kan agak sulit kita melakukan distribusi kekuasaan kepada keluarga kita saat kita sedang menjabat gitu. Karena itu tidak memenuhi prinsip yang disebut dengan keterbukaan gitu loh, Mbak. Atau prinsip meritokrasi macam-macam dan sebagainya. Karena keterbukaan itu kan hampir dekat dengan meritokrasi kan. Jadi pola-polanya harus dibuka secara terbuka pada publik untuk kemudian publik dapat menilai apakah prosesnya berlangsung baik atau tidak gitu. Nah, dengan pengalaman yang seperti itu yang kita lihat dari Pak Jokowi gitu ya, lalu beliau mendirikan partai politik super terbuka gitu. Nah itu yang aku nggak paham tadi, makanya saya mengatakan saya juga kurang paham gitu. Sebab track recordnya Pak Jokowi, track record yang berselubung dengan dinasti politik. Nah kalau dinasti politik ini ya umumnya nggak agak sulit mau terbuka ya, atau mendirikan sebuah organisasi yang terbuka pada publik. Contoh konkret lah itu, anak beliau yang kedua, Kaisang, dalam 2 hari jadi ketua umum tuh kan nggak kebayang sama kita gitu loh, berlaku hukum demokratik di situ gitu. Ngukurnya itu kok bisa cuma 2 hari jadi anggota biasa lalu jadi ketua umum gitu. Nih Pak, kita ngomongin tentang orang yang merencanakan partai seperti TBK ini ya Pak ya, Pak Jokowi. Dia kan seorang mantan presiden yang akhirnya kemarin tuh baru saja dipecat dari PDIP. Nah, apakah mungkin dia membuat partai seperti TBK ini biar supaya tetap eksis di partai politiknya? Oke. Saya kira iya. Pertanyaan Anda itu tepat. Sebab kenapa gitu? Karena bagaimanapun ya, kalau Anda mau tetap eksis dalam dunia politik ini, nggak bisa tidak Anda harus ngandalin 2 hal. Pertama adalah ya Anda punya duit, kan? Yang kedua Anda punya basis massa. Di luar itu nggak bisa, Anda nggak bisa negosiasi di dunia politik itu tanpa 2 itu. Nah Pak Jokowi nggak punya duit,
sepanjang yang kita tahu ya, gitu kira-kira ya. Soal benar gak dugaan kita, walau alam nih. Cuma sepanjang yang kita tahu, beliau ini bukan orang yang punya duit gitu. Yang kedua, mau tidak mau Anda harus punya pengaruh. Nah, pengaruh itu harus di backup oleh basis massa. Nah, basis massa itu harus terlihat dalam satu organisasi, yang kedua adalah partai politik. Jadi ya kalau pendirian partai politik ini, saya kira salah satu tujuannya adalah untuk membuat pengaruh Pak Jokowi itu tidak memudar. Cuma kalau Anda nggak punya dua-duanya, ya dengan sendirinya secara alami akan hilang dari ranah politik, dari pergulatan dunia politik ini gitu, atau persilatan dunia politik ini gitu. Karena orang mau negosiasi dengan Anda untuk apa gitu loh. Ya kan? Nah, kalau kita lihat sekarang ini, kalau Anda punya duit, Anda bisa cepat kok naik. Anda punya duit aja gitu kan. Contoh-contoh yang kayak begitu banyak, ya Erick Thohir misalnya langsung tuh, ya kan? Dia bisa naik ininya dia gitu loh, Pak. Aktivitas politiknya gitu. Yeah. Nah, kalau nggak punya itu ya punya organisasi. Nah, kalau nggak organisasi ya partai politik lah dan sebagainya gitu. Nah, kalau Pak Jokowi mau beredar di sini, dia harus punya salah satu di antara duanya. Kalau enggak, secara alami dia akan hilang. Pengaruhnya juga dengan sendirinya akan hilang. Jangan gak usah jauh-jauh, sekarang aja udah mulai terasa kok. Ya kan, itu pengaruh beliau kepada politik ini. Nah, yang kedua, ini mungkin salah satu jembatan bagi Pak Jokowi untuk katakanlah ya menciptakan satu perahu bagi kiprah politik anak dan menantunya di masa mendatang. Nah, sebab kenapa gitu? Sebab kalau kemudian 2029 misalnya lah ya, Pak Prabowo tetap ingin melanjutkan, saya kira belum tentu dia melirik Gibran. Gitu. Kalau apalagi dilihat seperti sekarang, dan lagi-lagi di tengah itu pengaruh Pak Jokowi juga udah menurun, popularitasnya menurun. Sementara saat ini setidaknya Gibran nggak naik-naik nih popularitas dan elektabilitasnya gitu. Jadi akan kalau begitu ya akan sulit. Yang realistis bagi Pak Prabowo itulah nyari satu, kalaupun elektabilitasnya nggak bagus, ya popularitasnya nggak tinggi gitu, setidaknya dia punya partai gitu loh. Nah, itu dia bisa lebih nyaman gitu. Nah, ketimbang misalnya mendukung orang udah nggak punya partai, nggak punya duit, nggak, elektabilitasnya nggak bagus gitu. Kan itu omon-omon gitu loh kira-kira. jadi kalau Pak Prabowo itu tiga ini aja. Ya, kalaupun kau nggak punya duit, punya partai ataupun elektabilitas. Nggak punya elektabilitas, punya partai dan punya duit. Kalau dua di antara ini setidaknya satu. Nah, Gibran belum tentu punya tiga-tiganya. Nggak, kalau duit ya seperti yang kita ketahui rasanya dia nggak punya duit kan. Elektabilitas kalau kita berkaca dari yang sekarang kayaknya susah gitu. Dia tunnya sekarang tuh di publik ya selalu negatif. Beliau kan ngomong itu kemarin tuh kan, salah satu acara di kampus seingat saya ya. Kenapa sih setiap saya tweet itu selalu negatif responnya kata beliau ya. Gitu. Nah, yang ketiga adalah Anda nggak punya kekuatan massa gitu. Nah, itu potensial itu diambil. Nah, di luar ini banyak sekali tokoh-tokoh yang mungkin didekati Pak Prabowo. Ya sebut saja AHY. AHY jelas kan. Ya mungkin ada duitnya sedikit. Kalaupun nggak ada, dia jelas ketua partai gitu. Nah, boleh jadi Zulkifli Hasan kan sama juga gitu kan. Caimin kan juga sama. Jangan lupa bisa juga Puan gitu di masa mendatang tuh gitu. Jadi banyak sekali alternatif di luar ini selain dari Gibran kan. Nah, oleh karena itu harus diselamatkan, harus diciptakan perahunya. Sementara perahu si Adi PSI sudah sulit diharapkan tuh. Gitu loh kira-kira. Nah, karena kan udah 2 kali diuji, partai ini kan tetap di bawah 4%. Kala Pak Jokowi sudah mencoba mengangkatnya juga gitu. Dan anaknya dari situ, beberapa kali anaknya ketemu dengan Pak Jokowi dalam momen-momen tertentu yang kita tahu bahwa itu bagian dari push terhadap partai inilah gitu. Karena nggak naik, tetap di bawah 4%. Apalagi 2029, jangan terlalu berharap lagi gitu loh kira-kira. Orang kelihatan banyak anak muda ini agak kecewa dengan PSI, ya kelihatan ya, karena disebabkan nggak seperti dalam bayangan mereka juga gitu.
Misalnya mendukung RUU perampasan aset gitu, tapi ketua umumnya pakai naik jet pribadi tuh, kan? Ya, meskipun akhirnya nggak diselidiki oleh KPK, kan itu setidaknya menurunkan citra lah. Wah, di satu segi Anda mendukung undang-undang perampasan aset gitu, saat yang bersamaan kelihatan ogah-ogahan diperiksa harta kekayaannya, kan kira-kira gitu ya. Nah, yang kedua, respon mereka terhadap undang-undang TNI misalnya, ya tentang ini, tentang itu, macam-macam, yang sedikit banyak kelihatan membuat pemilih mereka itu agak kecewa gitu. Nah, jadi yang saya mau katakan ini kurang bisa diharapkan lah. Nah, mau tidak mau harus diciptakan perahu baru. Nah, khususnya kepada Gibran, mengingat ada putusan Mahkamah Konstitusi yang 0% untuk pencalonan presiden dan wakil presiden itu. Jadi dengan adanya perahu Gibran, dia masih bisa berselancar lah nanti di Pilpres 2029 yang akan datang gitu. Jadi itu target kedua dari kemungkinan pendirian partai ini gitu. Nah, yang ketiga adalah targetnya yaitu backup Pak Jokowi. Kan Anda tahu sampai sekarang ini kali pertama dalam sejarah kita ya sebagai negara, mantan presiden yang lengser bukan karena yang lengser normal ya. Jadi bukan lengser karena persoalan gitu seperti Pak Harto misalnya, kan itu kan lengser bukan tidak tepat waktu kan. Tapi kalau lengser yang normal ini kali pertama dalam sejarah kita presidennya tetap dibicarakan orang. Tapi bukan yang positifnya, umumnya yang negatifnya gitu. Maka sudah hampir 4 bulan lah ya, bahkan mungkin udah jalan ke 5 bulan, tagar adili Jokowi itu kan tetap mencuat gitu lah Pak. Tetap kuat tuh gitu. Jadi keinginan untuk memeriksa harta kekayaan Pak Jokowi, termasuk kemarin kan diadukan ke OCCR diadukan ke KPK setelah ada rilis OCCRV gitu. Saya termasuk yang mendatangi KPK saat itu ya. Nah, apa artinya gitu? Artinya Pak Jokowi tetap punya backup politik gitu. Ya, kalau ada tuntutan-tuntutan ini menguat ya, setidaknya beliau juga punya sesuatu yang bisa menjelaskan ya jangan sampai tuntutan ini mengarah kepada kriminalisasi. Ya, intinya dia punya orang juga lah yang bisa membackup dia secara politik dan sebagainya. Jadi saya kira itu 3 tuh. Pertama ya membuat beliau tetap berputar di kisaran politik ini gitu ya. Yang kedua menciptakan perahu bagi anak dan menantunya gitu. Dan yang ketiga backup politiknya karena teriakan adili Jokowi ini tetap menguat gitu loh. Oke. Tapi kalau misalkan untuk tetap eksis di dunia politik Pak, kenapa Pak Jokowi nggak gabung aja sama Golkar tuh? Itu dia. Sebetulnya pertanyaannya begitu. Sekarang menurut saya sih persoalannya adalah apakah Golkarnya masih minat dengan Pak Jokowi gitu. Nggak mudah. Karena mohon maaf ya, orang lihat juga track record begitu lagi-lagi. Kan orang akan melihat nih, jangankan kita gitu, orang yang membesarkannya dan keluarganya bisa ditinggalkan kok. Dengan begitu, dengan cara yang melukai gitu loh. Kan menjadikannya jadi presiden, menjadikan anaknya wali kota, menjadikan menantunya jadi wali kota, ditinggalin begitu aja. Ya apalagi kita gitu kan, orang baca gitu loh kira-kira tuh. Orang baca. Jadi jangan dianggap apa yang kita lakukan itu nggak direkam orang gitu. Waktu kita berkuasa sih kita bisa pengaruhi mereka. Tapi begitu berkuasa ya orang mikir-mikir lagi. Nah, artinya kalau saat kemarin begitu beliau sedang berkuasa masuk ke partai itu mudah. Kalau sekarang orang berpikir lagi gitu. Apalagi nggak bawa duit lagi kan. Elektabilitas juga turun gitu, popularitas turun. Sekarang menguat keinginan untuk tuntutan adili Jokowi gitu. Lalu masuk ke partai, belum tentu. Nah, di partai ini kan juga orang lihat, nah, kalau dia masuk kemana kita kan kira-kira gitu loh. Udah susah payah kita di sini macam-macam, karena orang nggak lihat track record Pak Jokowi itu dan keluarnya mau dari nol gitu loh. Nah, di partai kalau begitu caranya ya rusak sistem partai ini juga.
Orang baru datang tiba-tiba jadi ketua. Orang baru datang tiba-tiba jadi dewan pengawas, dewan apa dan sebagainya gitu. Jadi apa namanya, sistem partai yang sudah dibangun begitu bisa rusak gara-gara yang begitu. Nah, disitulah orang mau apa namanya berpikirnya kan. Kalau Pak Jokowi datang sebagai anggota biasa, mungkin setahun 2 tahun dulu, ya mungkin orang akan terima. Tapi kalau langsung mau duduk di posisi yang strategis, ya orang berpikir juga. Karena mereka udah bangun sistem gitu loh. Nah itu yang sekarang pertanyaannya, nah apakah Pak Jokowi mau masuk Golkar dimulai dari nol itu gitu loh kira-kira tuh. Asumsinya kan enggak mau gitu. Yeah. Nah sekarang tanya Golkarnya, Golkar mau nggak menerima Pak Jokowi dengan posisi yang strategis di dalam internal Golkar. Nah, inilah persoalannya sekarang yang membuat kita setidaknya hari ini melihat nggak ada lagi, setidaknya hari ini ya, perbincangan antara Pak Prabowo, Pak Jokowi yang mau masuk ke partai tertentu, dan partai tertentu itu membuka kans masuk kepada, untuk membuka kans masuknya Pak Jokowi ke partai itu. Kalau masuk dalam pengertian umum sih semua partai ingin, ya kan, Golkar ingin, ya, PAN ingin, ya mungkin apa namanya itu Gerindra juga ingin mungkin. Tapi masuk dalam konteks yang biasa itu tadi gitu loh Pak. Ya semuanya juga ingin gitu loh. PSI juga mungkin membuka diri ya. Gitu. Oke. Nah Pak, kalau tadi misalkan tujuan didirikannya Partai Super TBK ini untuk menyelamatkan perahunya Gibran. Tapi dengan kinerjanya Gibran sekarang dan juga disupport dengan Partai Super TBK ini, apakah berpengaruh secara signifikan terhadap nilai jualnya Gibran lah Pak? Ya disitulah permainannya. Permainan itu di situ gitu. Kan asumsinya begini, asumsinya Gibran ini akan apa istilahnya itu ya, memulai kembali lah untuk meningkatkan elektabilitasnya gitu. Memacu kembali gitu. Dan itu sedikit banyak mungkin nanti akan bersentuhan dengan Pak Prabowo. Gini. Sekarang kan beliau itu mulai langkah-langkah yang saya kira masih pakai model kampanye ya. Yang penting buat beliau dibicarakan, meskipun langkah-langkahnya itu dicemooh orang gitu loh Pak. Jadi itu kan pola beliau tuh di waktu kampanye. Nggak apa-apa, buat aja pernyataan yang membuat kita dibicarakan orang meskipun itu pembicaraan itu negatif, tapi yang penting popularitas naik gitu. Misalnya dulu kan asam sulfat gitu. Itu malah dikapitalisasi sama Gibran lagi kan gitu. Kalimat asam sulfat itu dikapitalisasi. Jadi, tapi boleh jadi itu metode. Jadi membuat satu tindakan, ucapan yang membuat orang kemudian tertarik melihat kita, meskipun yang kita ucapkan itu sebetulnya aneh gitu loh. Itu tadi peristiwa asam sulfat lah gitu kan. Apalagi tuh kan ada kata Mulyono aja dulu mereka kapitalisasi kok gitu. Kira-kira gitu. Nah sekarang ini bisa juga pola yang kalau saya lihat sekarang pola yang seperti itu mulai juga diterapkan oleh Gibran untuk memancing perhatian itu. Misalnya mendatangi sekolah lalu bawa gosok gigi atau apa itu, lalu atau bawa gunting buat cukur kayak gitu-gitu, nyari istilah mereka itu. Kan nggak kebayang sama kita seorang wakil presiden itu tugasnya begitu gitu loh, kerjanya begitu gitu kan, nggak seperti kepala sekolah gitu. Tapi yang saya sebutkan tadi boleh jadi itu model untuk menarik perhatian publik gitu loh. Jadi memang reaksi orang cibir tapi tinggi gitu loh Pak. Paham maksud saya kan? Nggak apa-apa dicibir tapi perhatian orang tinggi gitu loh kira-kira. Yang penting tetap diomongin ya. Diomongin orang gitu. Nah itu pola yang saya sebutkan tadi dipakai oleh Gibran di menjelang Pilpres kemarin gitu. Nah, kan semua orang asam sulfat lah, dibuat salah inilah. Nah tiba-tiba di ujung dia seolah-olah sangat bisa di debat itu gitu. Itu seolah-olah membalikkan apa yang selama ini terjadi. Mungkin pola yang sama juga sedang dilakukan. Jadi nggak apa-apa dicibir negatif macam-macam, tapi yang penting dibicarain orang gitu loh kira-kira itu.
Nah, artinya apa gitu? Kalau kembali ke diskusi yang tadi, kelihatan Gibran mulai nih memupuk itu gitu. Memupuk popularitas. Meskipun konteksnya kelihatan masih negatif, tapi nggak apa-apa. Seperti nanti di pilkada di kampanye itu, buat aja negatif dulu, nanti di ujung gitu. Sekali pukul aja, habis semua tuh. Kelihatan dia mampu mengejek-ejek Pak Mahfud saat itu ya kan, berbalik semua kan gitu loh kira-kira. Orang udah lupa asam sulfat inilah macam-macam dan sebagainya. Oke. Nah, saya kira pola yang dilakukan oleh Gibran sekarang make pola yang dilakukan waktu Pilpres itu. Oke. Nah Pak, untuk penutup nih Pak, dengan melihat keadaan sekarang, apakah menurut Bapak partai Super TBK akan terrealisasikan? Aku ragu. Kita udah bicara tadi yang substantif tadi itu ya, substansinya apa. Satu lagi yang belum kita bicarain. Dari mana Pak Jokowi punya? Nggak mudah. Nggak ada orang yang mau bantu orang untuk dirikan partai itu, nggak ada. You harus keluarin duit sendiri. Ya. Nggak ada juga orang yang mau jadi pengurus tiba-tiba ngeluarin duit itu, susah. Masalah partai kita itu adalah orang nggak mau urunan untuk partai karena orang menganggap partai itu milik orang gitu, dan itu traumatik gitu. Nah, artinya apa? Pak Jokowi yang harus mendanai sendiri nih. Lalu dengan penampilan beliau yang sederhana gitu ya, yang terlihat sangat sederhana, itu dari mana beliau dapat duitnya? Wah, konglomerat itu kayak berpikirnya pragmatis saja kan. Ini partai baru ngapain diongkosin gitu loh. Nggak ada feedbacknya kan. Ya lebih baik dia ongkosin partai-partai yang sudah gede. Ya, dia kasih duit untuk siapapun calon presidennya, mungkin diongkosin oleh dia. Sebab siapapun yang menang dia punya kontribusi. Lah ini kalau diongkosin buat apa gitu loh Pak. Nah, ini persoalan paling utama menurut saya itu. Belum tentu Pak Jokowi punya duit. Kalau Pak Jokowi nggak punya duit, jangan harap partai ini bisa berdiri. Dan nggak ada orang yang mau rembukan untuk partai, ya kan? Untuk MBG aja orang berpikir ya kan, apalagi untuk partai politik gitu ya. Nah, ya, itu menurut saya salah satu kendala yang paling utama itu mengapa sulit saya membayangkan bahwa Pak Jokowi itu bisa mendirikan partai politik karena kesulitan untuk mendapatkan pendanaan. Ingatlah ya, 100% provinsi. Ya kan, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan. You harus cari gimana mendanai itu. Itu kira-kira minimal berapa Pak kalau mau buat? Nggak tahu saya. Karena harus ada kantor. Nggak bisa, nanti harus diverifikasi. Di 100 jumlah provinsi, sekarang berapa provinsi kita? 37 ya? Ya kan? Anda bisa bayang, 37 kalau satu kantor aja berapa kira-kira? 50 juta lah kalau di daerah-daerah itu kan. Kalikan aja. 137 kali 5 kali 75 di kabupaten kota. 75% kabupaten kota dari 500-an sekian. Itu kan dia 300-an kabupaten kota kan. Lebih ya 350-an kabupaten kota kan. Dan 50 kecamatan di kabupaten kota yang ada itu. Anda bisa bayangkan tuh berapa itu? Itu bisa mencapai triliunan untuk biaya itu semua. Nah, pertanyaannya dari mana Pak Jokowi punya dananya? Hampir susah itu menurut saya. Jangan-jangan karena itulah kemudian sampai sekarang realisasi dari partai TBK ini kelihatan masih mengawang-awang gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak Ray sudah mau datang di Good Talk kali ini. Dan untuk kalian para smart viewers, itu dia obrolan kita bersama dengan Pak Ray Rangkuti. Dan boleh dong komen pendapat kalian di kolom komentar tentang bahasan kita hari ini nih, Partai Super TBK. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya Binus TV. See you on the next episode of Good Talk and goodbye.